Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping but just a giant. Gila ini mereka dari Belanda bilang kita ini raksasa yang tertidur, ini suatu saat akan terbangun. Ini statement-statement seperti ini akan membuat telinga-telinga para pembenci ini mereka jadi kepanasan ini. Ini kita ada kerjasama dengan KNVB, itu Federasi Sepak Bola dari Belanda. Nah, ini saya pikir terobosan baru untuk sepak bola Indonesia, di mana kita bisa menimba ilmu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya dari Belanda dan bisa diterapkan di Indonesia, dan sepak bola kita itu akan semakin maju. Saya percaya di bawahnya Erick Thohir ini Indonesia sepak bolanya akan semakin bangkit ini. Seperti yang dibilang sama orang KNVB tadi, bahwa Indonesia ini sebenarnya raksasa yang tertidur, tinggal menunggu waktu saja kapan raksasanya itu bangun gitu. Wow, gila ini. Tapi kan timnas ini sebelumnya menjadi juara dari Piala AFF U19 dengan mengalahkan Thailand di final kan dengan skor 1-0. Dan pada saat itu saya ingat yang mencetak gol kemenangan adalah Jens Raven, pemain diaspora kita. Jadi ya tentu dari segi kekuatan, dari segi materi pemain ya kita sudah punya materi pemain yang bagus. Nggak perlu diragukan lagi, cuma mental juga sangat penting. Yes, betul. Artinya mental ini bukan saja mental yang kuat, tetapi mental yang harus fokus 110% di setiap pertandingan. Jadi walaupun lawan Maladewa malam hari ini nggak bisa juga bermain dengan santai. Iya, semoga semoga Indonesia ini bisa menang lawan Maladewa. Ini posisinya masih kosong-kosong. Jadi saya pikir ya semoga Indonesia U20 ya itu bisa mengalahkan Maladewa dan mencuri 3 poin pertama itu. Ya, semoga mereka bisa menampilkan yang terbaik untuk timnas U20. Guys, ada berita yang nggak ngenakin nih. Masa ada petinggi Suwon FC bilang skillnya Pratama Arhan masih kurang. Nah, sebelum kita lanjut, buat yang kurang terus kenapa direkrut dia kan? Aneh sih. Sebelah dipencet, di followin gue, sikat. Ya, beritanya bersumber dari bola.okezone.com dan mereka pun mengutip dari Sports G bahwa katanya ada petinggi Suwon FC yang membongkar penyebab Pratama Arhan jarang main, yaitu skillnya masih kurang. Menurut dia, skill Pratama Arhan masih di bawah rata-rata pemain yang bermain di K-League 1. Tapi misalnya Pratama Arhan mau main di K-League 2, menurut dia Pratama Arhan masih bisa cukup bersaing di sana. Sayangnya nama petingginya nggak di-spill. Dari Sports G itu nggak nyebutin nama petinggi Suwon FC. Nah, pertanyaannya kenapa direkrut begitu? Kalau kau tahu, si Arhan ini skillnya itu belum sama dengan pemain-pemain yang ada di Korea sana. Kan banyak gitu pemain-pemain Korea. Apakah Arhan ini hanya dijadikan sebagai bahan atau alat untuk mempromosikan klub mereka di media sosial? Jangan sampai seperti itu. Mending Arhan pulang ke Indonesia dan bermain di Liga Indonesia. Masih mending dapat jam bermain, ya kan? Daripada di sana tidak dapat jam bermain, percuma. PSSI dengan Ketua Umum Erick Thohir dan KNVB, yaitu dari Federasi Sepak Bola Belanda, resmi menandatangani kerjasama yang dimana nanti kerjasama ini akan ada beberapa hal yang di dalamnya, termasuk yaitu pertandingan persahabatan antara kedua negara baik di kelompok umur maupun di timnas senior. Dan tentunya yang terdekat adalah partai antara timnas Indonesia Putri yang akan berlaga di tanggal 25 Oktober melawan timnas Belanda. Kita dukung terus kerjasama ini, semoga semakin berkembang dan semoga memberikan dampak yang positif untuk timnas Indonesia. Karena ada pendidikan sepak bola untuk khusus kedua negaranya. Bagaimana nanti kelanjutannya? Kita simak baik-baik nanti ke depannya. Ya. Nah, ini dia yang kemarin mengkritik soal pembinaan usia muda. Ini mereka harus lihat bahwa PSSI itu tidak main-main dalam membina sepak bola Indonesia, membangun sepak bola Indonesia mulai dari bawah itu sampai ke timnas senior, di mana kita akan menimba ilmu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sebesar-besarnya dari Belanda atau KNVB yang sepak bolanya itu 10 kali lipat lebih maju daripada Indonesia. Jadi inilah saatnya, kesempatannya kita untuk menimba ilmu dari Belanda.
dari KNVB ini supaya apa? Sepak bola kita lebih maju, men. Kita bisa mengalahkan negara-negara pesaing kita di Asia Tenggara ini. Inilah saatnya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan semoga ini menjadi hal yang positif ya, bukan semoga tapi memang menurut saya ini sudah di langkah yang positif, teman-teman. Tinggal bagaimana ke depannya ini dimanfaatkan oleh sepak bola kita, federasi kita, bagaimana memanfaatkan mereka KNVB ini untuk ilmu-ilmu mereka, ya, teknik-teknik mereka yang ada di sana, cara-cara mereka yang ada di sana, itu diterapkan di Indonesia dan sepak bola kita semakin maju. Itu dia, teman-teman. Ini satu kejeniusan Pak Erick Thohir menurut aku ya, dengan menaturalisasi si Jens Rapen ini di usia 18 tahun, menurut aku benar-benar jenius sih. Apalagi satu lagi kita akan kedatangan Maulud Gistra ya, kabarnya semoga itu benar-benar terjadi. Bayangkan aja guys, nanti mungkin di tahun-tahun ini belum sih, belum kelihatan ini mereka berdua, tapi di tahun 2026 mereka itu akan berusia 20 dan 21 gitu. Itu mungkin masih terbilang muda lah ibaratnya mereka berdua. Sangat muda malah. Yang aku salut sama Pak Erick Thohir, dia udah memikirkan Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2031 guys. Dimana nanti kedua striker kita yang nomor 9 yang benar-benar sangat langka ini, kalian bisa cari di mana dah. Setiap negara itu benar-benar langka nomor 9. Bahkan di Belanda sendiri ya. Tapi nanti kita di Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2031 kita mempunyai dua striker matang yang masih berumur 25 dan 26 tahun guys. Dan mereka itu benar-benar, apalagi mereka bermain di liga-liga luar lah kita bilang ya. Semoga aja mereka dikontrak klub-klub besar, apa klub-klub yang kompetitif lah minimal ya. Asal jangan bermain di Liga Indonesia nya, takut aja ketakutan aku kalau cuma nanti main di Liga Indonesia mentok di situ-situ aja. Nah di situ sih sebenarnya menurut aku kejeniusan Pak Erick ya, dia udah wacana pemikirannya udah sampai tahun Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2031. Semoga apa yang dibikin sama Pak Erick Thohir ini benar-benar menjadi ini ya, benar-benar berbuah manis untuk timnas ya di masa-masa yang akan datang ya, karena memang Nah, ini juga salah satu terobosan dari Pak Erick Thohir yang tidak diketahui oleh para pengkritik offside itu. Jadi mereka harus melihat lagi secara mendalam soal kejeniusan dari Pak Erick Thohir. Bagaimana dia membangun sepak bola Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan yang usianya itu masih boleh dikatakan masih muda sekali. Jadi ini prospeknya ini untuk 5-10 tahun ke depan mereka masih bisa digunakan. Toh usia mereka sekarang itu masih belasan tahun, 17, ada yang 19. Jadi kita masih bisa mendapatkan striker yang bagus yang posisinya itu nomor 9. Itu kita bisa gunakan mereka nanti di tahun 2030, 2027. Jadi ini kesempatan yang besar untuk Indonesia ini karena kita punya striker yang luar biasa. Ini ada dua kan, ada Jens Raven dan Mauro Zilstra yang akan datang ya, akan here we go itu. Breaking news guys, ada info terbaru nih ya terkait dengan Welber Jardim ya. Welber Jardim tak diizinkan Sao Paulo U17, bukan mangkir. Jadi sudah dikonfirmasi ya bahwa Coach Indra Syafri mencoret Welber Jardim dari skuad Garuda U20 bukan karena Welber Jardimnya mangkir. Kan Coach Indra bilang itu karena tidak mau bela timnas Indonesia, atau kata halusnya Coach Indra bilang dia itu tidak mau dia dipanggil ke timnas begitu. Mungkin karena ya jadwalnya padat begitu. Tapi sebenarnya klubnya itu melepaskan nih kata Coach Indra Syafri. Tapi ini entahlah ya, beritanya simpang siur ini. Kalian yang lagi rame jangan menyerang Instagramnya Welber Jardim ya. Welber Jardim memang lagi padat bersama klubnya Sao Paulo karena Welber Jardim pun juga sudah terikat kontrak ya, karena kualifikasi Piala Asia U20 ini bukan kalender FIFA. Jadinya Welber Jardim sangat dibutuhkan di klubnya Sao Paulo U17. Jadi kita harapkan, kita doakan untuk Welber Jardim dapat meningkatkan kualitasnya, potensinya dan performanya bersama Sao Paulo U17 dan untuk bisa dipanggil ke timnas Indonesia senior gitu loh. Jadi janganlah menyerang Welber Jardim lagi. Kita doakan aja Welber Jardim fokus bersama klubnya Sao Paulo U17 karena memang sedang dibutuhkan guys. Nah itu dia netizen ini, khususnya untuk yang sering-sering menyerang akun-akun para pemain timnas. Kalian sebenarnya jangan minim literasi lah. Kalian tuh lihat juga misalkan berita-berita yang lain gitu. Jangan ketika ada konferensi pers dari Coach Indra karena bilang Welber Jardim itu memang tidak mau bermain untuk timnas karena satu dari lain hal, jangan langsung ditelan mentah-mentah bahwa memang dia tidak nasionalisme, dia tidak mau bela timnas. Kita lihat juga kenapa dia tidak mau bela timnas. Apakah karena jadwal klubnya itu padat atau seperti apa? Jangan sampai kita nyerang kemudian yang sebenarnya kalian tidak tahu. Jangan sampai seperti itu. Shin Tae-yong akan coret 3 pemain timnas untuk memberikan tempat untuk Max Hilgers dan juga Eliano Riders. Itulah caption dari beberapa media
yang membahas timnas Indonesia dan menimbulkan spekulasi atau perkiraan tentang pemain-pemain yang akan dicoret. Menurut gue ini nggak penting berita seperti ini. Gue nggak tahu kenapa berita ini bisa muncul. Tetapi ya sudah menjadi hal yang sangat wajar dan lumrah kalau ada 2 pemain baru yang masuk timnas, masuk squad, akan ada 2-3 pemain yang dicoret. Karena kuotanya kan nanti menggelembung. Ya ada kuota tuh untuk pendaftaran pemain. Jadi hal yang sangat wajar. Jadi framing berita seperti ini kan hanya akan menimbulkan spekulasi dari netizen siapa saja, dan ujung-ujungnya nanti akan fitnah, ujung-ujungnya nanti akan nyinyir tentang dibilang pemain ini dicoret karena jelek dan sebagainya. Itu menurut gua nggak seharusnya media-media itu mengeluarkan caption berita seperti ini. Karena tanpa dikasih tahu ya kita juga bakal tahu pasti ada pemain yang biasanya dipanggil tidak akan dipanggil lagi karena untuk Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders. Oke, jadi daripada memberikan berita yang seperti itu yang ujung-ujungnya bisa memprovokasi juga, bisa menimbulkan kesalahpahaman dan spekulasi yang enggak, mending ya udah nggak usah dibuat berita kalau yang begitu. Nah itu yang bikin lucu juga teman-teman. Maksudnya begini, dengan datangnya Mauro Zylstra masih ya ke depannya lagi ya, tapi yang sudah pasti bergabung itu Mads Hilgers dan juga si Eliano Reinders. Nah, dengan datangnya mereka sebenarnya ini persaingan kita semakin ketat. Oke, mungkin akan ada yang dihapus nanti dicoret dari timnas Indonesia. Tapi itulah namanya sepak bola. Tidak semua pemain harus ya terlibat di dalam timnas, tidak masuk dalam proyeknya STY begitu kan. Pasti ada 1-2 pemain atau bahkan 3, bahkan 4 yang akan dicoret. Nah, ini sebenarnya tidak terjadi hanya di Indonesia. Ya banyak juga negara-negara yang sepak bolanya maju seperti Inggris dan beberapa negara maju lainnya sepak bolanya maju itu yang melakukan hal yang sama. Bahwa ada pemain baru yang datang baru masuk yaitu dipanggil, kemudian yang mungkin dia sering bermain itu dicoret. Contohnya kemarin itu di Piala Dunia atau Euro kalau tidak salah. Itu kan pemain-pemain Inggris yang kalau menurut kita itu bagus, justru mereka kan tidak dipanggil itu sama Gareth Southgate itu kan. Ada Jadon Sancho, ada Marcus Rashford, itu kan mereka tidak dipanggil itu. Jack Grealish juga tidak dipanggil. Ada beberapa nama lagi yang itu tidak dipanggil. Nah kalau di Indonesia saya pikir mungkin ini kan tergantung kebutuhan tim, kebutuhannya STY. Dia mau pakai siapa, dia mau coret siapa, itu kan hak prerogatifnya dia. Sebenarnya ya kita tidak perlu untuk mencampuri soal itu ya. Jadi itu kan haknya STY. Dia mau pakai siapa, dia mau pakai pemain mana, dia mau coret pemain mana, itu haknya dia. Karena yang tahu kebutuhan sebenarnya di lapangan, komposisi pemain seperti apa, itu cuma STY. Dan jangan sampai kita berspekulasi yang ya aneh-aneh yang akhirnya ya membuat situasi semakin runyam. Janganlah seperti itu. Ya, kasihan sekali para pemain diaspora ini harus ikut mengikuti, ikut mendengar kabar dari ricuh terkait dengan naturalisasi yang dibuat oleh berbagai oknum baik politik maupun yang katanya pengamat sepak bola. Jadi ya ini akan mengganggu mereka tentu saja ya, secara tidak langsung, secara psikologis, dan mengganggu fokus mereka. Ini benar-benar kalau menurut gue yang itu, oh iya kritik itu bagus membangun, no, kritik lu itu bukan kritik, malah lu nggak jelas juga karena dasarnya. Yang nyinyiran lo itu justru akan mempengaruhi secara psikologi terhadap para pemain timnas. Bukan hanya yang diaspora, pasti yang bermain dari liga kita juga mendengarkan dan pasti terganggu karena mereka ini satu unit kan, satu kesatuan, dan kalau ada yang berusaha pihak dari luar ya pasti akan terganggu. Semoga mereka tidak terpengaruh dan semoga mereka mampu bersatu, mampu solid, karena itu penting untuk timnas kita. Nggak peduli lah mereka itu, nggak penting yang ngomong-ngomong nyinyir itu, nggak penting sama sekali. Yang penting mereka timnasnya itu bisa solid, para pemain juga bisa solid, bersatu, nggak usah pedulin omongan dari luar, dan bisa perform dengan baik, karena at the end of the day lebih banyak yang dukung kalian daripada yang nyinyir. Oke? Segitu dulu. Ya, buat apa kita dengar para pengkritik offside itu? Mereka sebenarnya tidak ada guna untuk sepak bola Indonesia. Kalaupun ya pemain-pemain diaspora ini mereka mendengar ya kisruh atau ya rusuh-rusuh media sosial lah, kita bilang seperti itu, yang menyeret nama mereka, yang ada yang bilang malu dengan pemain-pemain diaspora atau PSSI karena menggunakan terlalu banyak pemain diaspora. Ya mungkin mereka secara tidak langsung mereka mungkin ya kecewa juga, atau mungkin mereka merasa ya risih juga dengan keadaan
seperti itu. Tapi saya pikir kembali lagi mereka ini orang-orang yang punya SDM tinggi. Jadi kalau soal-soal seperti itu saya pikir tidak terlalu dipermasalahkan. Tapi setidaknya itu sedikit mengganggu psikologi mereka. Walaupun ya dari Pak Sumarji bilang ini sudah tembus ke mereka, mereka sudah dengar dan mereka baik-baik saja ketika dikasih penjelasan oleh ya orang-orang PSSI begitu. Ya itu sebenarnya hal yang positif karena mereka sudah menerima ketika dikasih penjelasan, mereka menerima dengan ya tulus hati bahwa ketika mereka dikritik ya walaupun kritiknya itu sekali lagi offside. Jadi ya semoga ini tidak mempengaruhi performa mereka ketika mereka membela timnas Indonesia nanti di tanggal 10 Oktober dan pertandingan-pertandingan berikutnya. Ini gue bingung ya. Ada beberapa media loh, 5-6 media mengatakan Maarten Paes akan pindah ke atau diincar Barcelona. Itu hoax nomor 1 yang luar biasa. Ya entahlah mereka dapat ya, bocoran dari mana entahlah. Tidak ada satu berita dari media terpercaya yang melaporkan itu. Dari media Belanda nggak ada sama sekali, karena kalau Maarten Paes pindah pasti media Belanda tahu. Betul. Terus apa namanya, dari gosip yang betul Barca butuh kiper, tapi Barca ini nggak punya duit sama sekali, dan duit mungkin ada tapi tidak boleh spend karena melebihi batas gaji yang pelan-pelan diperbaiki sama Laporta. Jadi mereka hanya incar pemain keeper yang nggak ada kontraknya, yang free transfer. 2 yang disebut itu ya si Chesney sama si betul. Keylor Navas. Jadi nggak ada nama Maarten Paes segala. Ini gue bingung kadang-kadang media ini apa maksudnya ya, menebar hoax dan lain-lain. Ya entahlah, mungkin ya cara mereka seperti itu untuk menarik pembaca mungkin. Tak hanya Indonesia, Timor Leste panggil pemain diaspora juga. Wih, ngeri, mereka punya pemain diaspora juga nih, sadis sih. We have no naturalized players, only dari segi kelayakan keturunan. Dan dari segi satu, karena Buddha itu bapak dia seorang Timur yang berada di Australia. So dia mohon supaya anak dia diberi peluang, dan kami telah beri peluangnya. Itu sih, only one play. Malaysia sudah mulai ikut-ikutan Indonesia nih, pakai pemain diaspora, sadis juga dia nih. Heran gua guys ya sama akun-akun bola yang bisanya bikin provokatif aja guys. Gua rasa kalian juga udah pada tahu ya tentang kisruhnya Welber Jardim ini kenapa nggak datang di pemusatan pelatihan Timnas U20 yang bakal berlangsung di Piala Asia ya, kualifikasi Piala Asia nanti malam mainnya guys. Jadi ada juga beberapa media bola yang bilang kalau misalkan Welber Jardim ini udah dibeliin tiketnya, udah diizinin sama klubnya, Coach Indra Sapri udah nunggu-nunggu, pas detik-detik terakhir nggak datang juga. Nah itu kan jadi polemik guys, jadi bola liar ya. Padahal guys, yang sebenarnya klubnya Welber Jardim ini, Sao Paulo U17 yang main di Liga Brazil, itu masuk final atau semifinal gitu, gua lupa lagi. Nah sehingga izinnya Welber Jardim ini ditarik lagi guys sama klubnya. Ya ini haknya klub ya, karena kan ini bukan agenda FIFA guys. Jadi haknya klub untuk mengizinkan atau tidak mengizinkannya sang pemain. Ditambah lagi kan ini kelompok umur ya guys ya. Jadi jangan terlalu dimasalahkan lah. Pemain lain juga gua rasa udah cukup kok. Karena kan ini tim, jadi nggak bisa bergantung sama 1-2 pemain guys. Tapi nggak tahu nih ya, media-media bola nih ada aja yang bikin-bikin kisruh nih. Jadi provokatif jadinya. Disangkanya Welber Jardim ini nggak nasionalis lah, apalah segala macam. Waduh, ampun lah. Jadi udahlah guys ya, kita jangan bergantung lah sama 1-2 pemain. Pemain yang ada juga gua rasa udah cukup banget kok. Apalagi lihat lawan-lawannya ya gua nggak merendahkan, tapi emang rendah sih. Ya lawan Maladewa, lawan Timor Leste, lawan Yaman, ya udahlah, yang ada juga udah cukup. Gua rasa juga pasti menang kok ya. Jadi udahlah guys ya, jangan bahas-bahas tentang Welber Jardim lagi, udah fix. Kemarin ada yang DM gua, bang, bahas Welber Jardim nggak mau datang ke timnas Indonesia katanya. Bukan guys, bukan kayak gitu ya.
Jadi gue jelasin ya, Welber Jardim nggak datang bukan karena dia nggak mau, tapi karena klubnya menarik izinnya, karena si klubnya ini masuk final atau semifinal gitu, gue lupa lagi deh. Oke guys ya. Itulah kita Indonesia. Makanya jangan minim literasi, harus banyak-banyak baca berita supaya jangan hanya kita konsumsi satu berita yang ternyata berita itu tidak benar. Supaya kita jangan hanya asal-asal menyerang, mengkritik pemain seperti Welber Jardim yang rupanya itu izinnya ditarik lagi, bahwa timnya itu ada pertandingan penting. Jadi tenaganya dia sangat dibutuhkan. Kan begini teman-teman, main untuk timnas ini hanya sesekali, tapi itu karir mereka dalam sepak bola selamanya sampai mati itu di klub mereka. Jadi yang punya hak penuh, yang mau melepaskan atau tidak melepaskan itu yang punya hak cuma klub mereka, bukan timnas Indonesia atau timnas manapun. Jadi kalau misalkan Welber Jardim ini tidak mau bermain pun untuk timnas, ya mungkin masih ada pemain-pemain lain yang lebih dari Welber Jardim. Kan Coach Indra Syafri sendiri sudah bilang ada 4 pemain itu di setiap posisi. Jadi contoh seperti Welber Jardim ini, kalau dia tidak mau main untuk timnas, berarti masih ada 3 orang lagi yang ada di posisi tersebut. Nah dari 3 pemain ini itu akan diseleksi lagi mana yang akan masuk starter, karena Welber Jardim ini tidak masuk. Jadi bukan Welber Jardim ini tidak mau bermain untuk Indonesia. Ya jangan juga kalian tanya-tanyakan dia punya nasionalisme, dia orang Indonesia itu karena lama di Brasil saja dia itu. Bahkan kan dia tidak tahu bahasa Inggris juga ini anak. Dia lebih fasih berbahasa Indonesia daripada berbahasa Inggris. Iya kan? Kalau kita tanyakan dia nasionalisme seperti apa, hal bodoh yang tanya-tanya seperti itu. Kalau dia misalkan main untuk klub dia, ya lebih bagus begitu. Untuk dia tambah-tambah ilmu lagi di sana kan. Lebih gacor lagi di sana. Jadi ketika misalkan dia sudah gacor di sana kembali ke klub, ya dia sudah bisa tularkan ilmunya dia di sana ke timnas Indonesia. Jadi seperti itu, jangan sampai kita nyerang-nyerang dia, kritik-kritik dia yang tidak masuk akal, offside lah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.